sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para hadirin jamaah pengajian rutin Kak, baik yang di studio maupun yang online, yang live streaming, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang kita rasakan sampai ini, marilah kita haturkan ke Subhanahu wa taala. Quran itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat-nikmat yang lain sehingga tidak terputus-putus kenikmatan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa selalu kita panjatkan kepada panutan kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berusaha semaksimal mungkin menjalaninya. Di kondisi akhir zaman seperti ini memang sangat berat kalau kita meneladani Rasulullah SAW yang tentunya berbeda keadaan dan tantangannya. Semoga dengan selalu berusaha meneladani beliau Nabiullah Muhammad SAW, Allah memudahkan segala usaha kita, segala amal ibadah kita, dan semoga Allah meridainya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah sampai juga kita pada pertemuan pada hari ini yang insya Allah kita akan melanjutkan ngaji kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu tentang mengaji kitab Muqudul Jain, bagaimana mempelajari tentang membina rumah tangga. Karena dalam hidup, dalam proses kita menjalani kehidupan kita dari sejak lahir sampai kita meninggal, itu kurang lebih 50% waktu hidup itu kita jalani bersama keluarga ketika kita sudah berumah tangga. Maka perlu ada ilmunya, perlu ada pelajaran yang harus kita pelajari untuk mengarungi kehidupan rumah tangga, agar rumah tangga yang kita jalani bisa mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang bahagia sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Sebelum kita mulai ngaji kita pada siang hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, maslahah, dan juga bisa kita amalkan. Dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam memahaminya, dimudahkan Allah dalam mempelajarinya, dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkannya. Khususnya juga untuk muallif hadzal kitab, semoga Allah terus menjadikan pahala dari ilmu yang beliau tuliskan kitab ini mengalir sampai hari kiamat. Amin. Alhamdulillah as-salih wa ala kulli salih wa nafa'ana Allah wa la jami'a asadatil mu'allimina wa la jami'a mu'allimina muslimina. Syaulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa nas'aluka alaina hikmataka yusur alaina min fazli rahmatik rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna rahmatika. Rabbana zidna ilma. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ghairil maghdubi 'alaihim. Pada pertemuan yang lalu, di minggu yang lalu ya, alhamdulillah masih ingat ya ini para pemirsa, kita belajar tentang hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu qala Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi ila akhirih. Kita belajar tentang tanggung jawab, arti sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab yang harus kita semuanya pikul. Nah, sebelum memikul sebuah tanggung jawab itu, tentunya kita semuanya harus tahu dulu, harus paham dulu, harus ngerti dulu tentang apa itu tanggung jawab dan apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban kita. Khususnya dalam hal ini, dalam kitab ini kita akan belajar bagaimana membina rumah tangga. Di sini bagaimana seorang suami ini bersikap menjadi penanggung jawab kepala keluarga. Bagaimana istri juga bertanggung jawab atas tugas-tugasnya di rumah. Bagaimana seorang anak, bagaimana seorang pembantu rumah tangga yang ada di rumah itu menjalankan kewajiban, hak-hak dan kewajibannya di rumah. Maka pemahaman dan pengertian tentang tanggung jawab ini juga harus kita pahami, harus kita mengerti dulu agar kita semuanya menyadari hal. Setahu, sepandai, sepaham apapun tentang tanggung jawab, kalau kita tidak menyadarinya tentang tanggung jawab itu sendiri, kita juga tidak akan bisa dan mampu mengamalkannya. Nah, Rasulullah SAW sebagai panutan kita, sebagai tauladan kita, sudah mengajarkan sejak jauh-jauh hari ya, jauh dari zaman beliau berdakwah, kullukum ra'in, itu bertanggung jawab. Kita itu sebagai penanggung jawab. Kita sadarkan diri kita bahwa saya punya tanggung jawab. Artinya ketika kita ada satu hal yang harus kita perjuangkan untuk kita perjuangkan bagaimana hak-hak itu bisa dicapai, bisa kita peroleh, sehingga tanggung jawab yang diamanahkan Allah itu bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Kita lanjutkan masih di halaman 6. Nah, kalau dari bawah ini baris ke 6, 7, 8, 12, 13. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadis berikutnya yang masih ada kaitannya dengan bagaimana kita membangun tangga yang kemarin. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya saya bacakan dulu. Allah fin nisa fa innahu amanatun indakum faman lam ya'mur imra'atahu bis salati wa lam yu'allimha faqad khanallahu wa rasulahu. Itu hadisnya secara lengkap. Ini hadis ini dimulai dari kata-kata Allah, 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 Allah mansubun, diwaca nasab atau dibaca mansub, nasab bi fi'lin mahdhufin, kelawan fi'il mahdhuf. Mansub itu dibaca nasab. Jadi kalau
dalam bahasa Arab ketika dikatakan mansub itu biasanya ya, dia menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih itu kalau kita istilahkan sebagai objek. Ini tiba-tiba jadi objek Allah. Bi fi'lin mahdhuf kelawan fi'il kang mahdhuf. Jadi ada kata kerja yang memang mahdhuf. Ini di dalam susunan bahasa Arab sudah biasa seperti ini. Wujuban bil wujud ditakkid. Kelawan wajib bil wujud harus ada. Jadi memang sebenarnya itu ada fiilnya, kata kerjanya ada. Adanya sebuah adanya objek itu pasti ada subjek dan predikatnya, ada fiilnya, atau ada mubtada'nya, ada khabar seperti itu. Ada fiilnya. Yang wujuban bil wujud. At-takkid gese ittaqullah. Sebenarnya kalau dilengkapi itu kata-katanya adalah ittaqullaha. Tapi di situ Rasulullah menyampaikan Allah. Lengkapnya ittaqullah. Ittaqunya ini mahdhuf, disembunyikan. Itu biasa dalam susunan sastra Arab ada. Ittaqullaha fin nisa'i ing dalem wong wadon. Maksudnya takutlah kepada Allah terhadap perempuan. Ini bukan berarti kita suruh takut terhadap perempuan ya. Walaupun mungkin beberapa prakteknya seperti itu ya. Tapi maksudnya bukan kita disuruh takut sama Allah kepada perempuan. Takutlah kepada Allah terhadap amanah perempuan yang diamanahkan kepada kita. Allah fin nisa ya. Ittaqullaha fin nisa. Takutlah kepada Allah terhadap amanah an-nisa atau tanggung jawab kita kepada an-nisa atau istri kita. Fa innahunna mongko setuhune an-nisa wong wadon iku amanatun. Iku amanah. Amanah itu kepercayaan. Jadi jangan dikira ketika kita menikah menemukan pasangan kita itu 100% rekayasa kita. Bukan. Ini saya cari-cari sendiri, dia sendiri yang mau malah. Bukan seperti itu konsepnya. Tapi ketika kita sudah ketemu dengan jodoh, sudah diakad nikah, qabiltu nikah, maka disitulah sebenarnya ya memang itu jodohnya. Allah sebenarnya sudah mengamanahkan itu pada. Maka ketika menikah itu istri yang sudah menjadi atau perempuan yang sudah menjadi istri kita itu adalah suatu amanah. Amanah yang Allah percayakan kepada kita sebagai seorang suami ya, para laki-laki. Amanahnya yang dulunya ya, perempuan ini Ustaz yang depan ini dulunya sebelum menikah adalah amanah dititipkan Allah kepada orang tuanya sejak lahir ya, dirawat, diasuh, dididik oleh orang tuanya. Ketika sudah waktunya menikah, nah amanah Allah itu dialihkan dari orang tua kepada suami. Kenapa kok harus amanah? Ya supaya ada tanggung jawab, ada suatu proses berjuang tadi. Di laki-laki itu ketika sudah menemukan jodohnya, maka wanita yang menjadi istrinya itu adalah amanah yang Allah titipkan kepada. Jangan main-main, ini amanah.
Maka ketika itu sudah kita sadari sebagai amanah, tanggung jawab kita terhadap istri kita itu berarti ya benar-benar harus kita jalankan. Apa saja? Faman mongko utawi sapane wong lam ya'mur urung ora merintah imra'atahu ing garwane ing bojone ing wong wadon man bisolati kelawan salat walam yu'allimha lan ora mulang sapa rajulha ing imro'ah ai tegese mulang umurad dini ing perkara-perkara agamane. Jadi barang siapa yang tidak menyuruh sholat, artinya termasuk urusan sholat ini tidak bisa urusannya itu dijadikan urusan sendiri. Ini kan urusan pribadimu dengan Allah, tidak bisa. Karena itu salah satu amanah buat kita semuanya, bapak-bapak ini ya. Maka termasuk urusan sholat ini ya termasuk urusannya suami yang harus mengingatkan apabila ya kendor, apabila lalai. Tapi kalau sudah menjalankan sholatnya dengan baik, maka ya, sudah otomatis alhamdulillah. Wa lam yu'allimha dan mengajarkan umur dinnya, termasuk mengajarkan agama itu termasuk kewajiban suami. Maka tanggung jawab berat misalnya buat suami-suami yang sudah menikah, salah satu kewajibannya adalah mengajarkan agama. Kalau mau mengajarkan tapi belum punya modalnya, ya ini repot. Maka sebagai seorang suami-suami yang sekarang yang sering kita sebut sebagai mencari calon imam lah, makanya imam ini harus sebagai panutan itu harus orang yang bisa dinut, yang dinut yang pasti yang punya orangnya satu punya ilmu, pastinya punya ilmu, yang kedua layak untuk dinut, layak untuk amalannya, kelakuannya, sifatnya itu layak untuk diikuti. Itulah dalam Islam itu seperti itu. Maka para suami ya, seyogyanya sebaiknya memang harus lebih banyak ilmunya supaya bisa mendidik istri. Bagi yang terlanjur bagaimana? Nah, maka ya bisa untuk belajar, karena belajar itu kan tidak ada batasnya. Bisa belajar ya dimanapun, di pengajian atau belajar kepada guru, belajar langsung ataupun belajar tidak langsung juga bisa. Banyak cara-cara belajar sekarang. Faqad khana Allah, mongko teman-teman khana wis khianat Allah ing Gusti Allah Rasul lan utusan Allah. Nah, orang-orang atau suami-suami yang enggak mau mengingatkan istrinya salat, yang enggak mau mengajarkan pendidikan agama kepada istri-istrinya, maka dia itu dianggap atau dihukumi khianat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kepercayaan yang sudah diberikan itu ya harus kita tanggung, harus kita perjuangkan tadi. Termasuk ya semuanya. Kewajiban-kewajiban istri apa, kewajiban hal itu harus kita bimbing. Dari sini kita tidak bisa lepas. Harus bimbing. Suami bertanggung jawab atas itu semua. Karena bisa jadi kalau kita itu tidak mendidik istri, tidak mendidik anak-anaknya, ya. Nah, jawabnya kemudian nanti anak-anak dan semuanya. Nanti suami juga yang akan salah satunya adalah ditanyai nanti di akhirat. Bahkan ada suatu cerita bahwasanya seorang suami ini sudah lolos semua dari tahapan-tahapan
mizan ya, timbangannya semuanya lolos, lebih baik amalnya dan dia masuk surga. Masuk surga. Nah, setelah itu giliran keluarganya ketika ditanya istrinya atau anak-anak itu tidak mengerjakan perintah-perintah itu, nggak mengerjakan. Kemudian protes, saya di dunia tidak pernah ada yang mengingatkan, nggak ada yang ngajari saya. Suami saya tidak ngajari. Lah, suami yang sudah terlanjur masuk ini bisa ditarik kembali untuk mempertanggungjawabkan amanah yang pernah dititipkan Allah kepada suami tersebut. Nah, ini yang perlu kita renungkan, yang perlu kita bagi yang ayah bunda yang di rumah, mari kita bangun bersama-sama. Apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kepada keluarga, kewajiban kepada masyarakat, ya kita coba penuhi agar hidup kita ini ya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Wa kana akhiru ma wasa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ono apa akhire ma perkara wasa kang wasiat bihi kelawan ma sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi tadi setelah titik ya kita mau mengalir ke hadis yang lain. Jadi, salah satu akhiru ma wassa bi Rasulullah talatan. Ada 3 perkara yang menjadi wasiat terakhir Rasulullah SAW sebelum beliau meninggal. Ya, pastinya ini merupakan amanah buat kita semuanya karena kata-kata ini disampaikan Rasulullah di akhir hayatnya sebelum beliau meninggal. Salatan, ada 3. Takallama bihinna kang ngaturake kang ngucap sapa Rasulullah bihinna kelawan salah satu wasiat ya, 3 wasiat tadi. Hatta salajlaja lisanahu, sehingga apa namanya itu ngowel ya atau gimana mengucapkan sampai dengan ini ya tidak lancar ya, karena saking ini ya sudah mau di kata-kata akhirnya apa lisanahu, lisane Kanjeng Nabi. Wa khafalan njelikake kalamhu ing kalame Kanjeng Nabi. Jadi sambil rasa takut dan gemetar Rasulullah menyampaikan 3 wasiat ini. Wahia utawi salah satu wasiat qauluhu sallallahu alaihi wasallam. 3 wasiat itu adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir sama dengan ini. Kalau tadi Allah bin nisa. Ittaqullaha bin nisa. Sekarang as-salata saya bacakan dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salata wa ma malakat aymanukum la tukallifuhum ma la yutiqun. Allah bin nisa'i fa innahunna awanun ay usara bi aidikum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Itu hadis lengkapnya. Apa wasiatnya Rasulullah tadi? As-salata. Kurang lebih sama dengan yang tadi. Objeknya as-salata. Hai ittaqu as-salata, ihfadhu as-salata. Artinya aqimu as-salata. Artinya 1,
Wasiat pertama disampaikan Rasulullah SAW itu mengingatkan kepada kita terkait dengan sholat. As-sholata as-sholata. Ini pertama, kita diingatkan Rasulullah terkait dengan sholat. Bagaimana kita mendirikan sholat? Mendirikan sholat itu merupakan salah satu tiang agama kita. Bangunan kalau tiangnya itu roboh, maka robohlah bangunan kita. Untuk menjaga kekokohan Islam kita, maka sholat sebagai salah satu pilarnya, bukan hanya pondasi tapi pilar. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan tiangnya itu, maka kita telah mendirikan agamanya. Kuncinya kita yang menjalankan agama Islam, ya salah satunya adalah sholat. Maka salah satu wasiat yang disampaikan Rasulullah SAW sebelum Rasulullah meninggal adalah as-sholata as-sholata. Wa ma malakat, wa malan barang malakat kang duweni sapa sira, kang diduweni apa aimanukum, pira-pira kekuasaan sira. Artinya dan selain sholat itu biasanya dimaknai wa malakat aimanukum, itu dimaknai dengan hamba sahaya atau budak-budak, dan jagalah budak-budakmu, bagaimana tanggung jawab terhadap budak-budakmu. Apa yang diamanahkan kepada budak-budak? La tukallifuhum, ojo bebani sapa sira kabeh hum ing al aima ma malakat aimanukum, budak-budak ya tadi, ma la yutiqun, ma ing perkara la yutiquna kang ora kuwasa sapa malakat aiman. Jadi yang kedua selain sholat adalah jagalah perbuatanmu kepada hamba sahaya atau budak-budak. Janganlah engkau bebani mereka dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Nah, itu amanah yang kedua. Ya, kalau mungkin zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan, tidak ada hamba sahaya, budak enggak. Tapi di bawah kita itu banyak sekali ya orang-orang yang bekerja untuk kita, atau ada rewang di rumah, atau ada bawahan kita, mungkin kalau kita menjadi tua apa gitu. Nah, itu jangan engkau bebani mereka dengan sesuatu yang melebihi dari batas kemampuannya. Yang ketiga, Allah bin nisa, atau seperti yang sebelumnya tadi, ittaqullaha bin nisa. Jagalah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah bin nisa yang dalam penguatan aja. Artinya apa tadi? Kita harus takut kepada Allah untuk menjalankan amanah, menanggung amanah seorang wanita, bukan takut kepada wanita. Jangan salah paham. Kalau takut kepada ini, kalau dimaknai Allah bin nisa, ittaqullah bin nisa, takutlah kepada wanitanya, ini salah paham. Takutlah kepada Allah atas tanggung jawab kita pada perempuan. Semuanya hadis-hadis tadi buat kita ya, para laki-laki, para suami-suami. Ittaqullaha bin nisa. Fa innahunna mongko setuhune hunna an nisa, sesungguhnya wanita-wanita itu awanun ay usaro, tegese tawanan, sebagai seorang tawanan, diibaratkan ya seperti itu. Fi aidikum ing dalem kekuasaan atau tangan sira kabeh. Jadi kalau diibaratkan oleh Rasulullah, istri-istri itu sebagai
tawanan yang nurut kepada suaminya, yang harus ditata, yang harus diarahkan, yang harus dibimbing oleh suaminya. Akhadtumuhunna, akhadtum kang ngalap sapa sira kabeh, ai mengambil atau mendapatkannya, hunna ing al-nisa bi amanatillah, kelawan amanahi Allah. Kita itu mendapatkan atau menjadikan dia istri itu dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum, lan dadekake halal sapa sira kabeh furujahuna ing verji-verjine an-nisa. Artinya kita itu setelah akad nikah kan menjadikan istri itu atau perempuan itu halal bagi kita. Halal kita berbuat apa saja terhadap istri kita. Bi kalimatillah, kelawan kalimat-kalimat Allah. Nah, kita halalkan istri kita itu dengan kalimat Allah. Artinya itu bukan main-main, itu tanggung jawab benar. Kita melakukan suatu ikatan ya, dengan atas nama Allah. Transaksinya itu dengan Allah gitu loh. Maka kalau sudah transaksi kita itu dengan Allah, ya, penyerahan dari orang tua, dari wali kepada kita itu transaksinya dengan Allah. Nah, transaksi dengan Allah ini jangan dibuat main-main. Penyerahan tanggung jawab, penyerahan amanah dari orang tua diserahkan kepada suami, ya ini benar-benar suatu mitak atau perjanjian yang ghalidh, ya. Perjanjian yang sangat-sangat sakral, yang sangat kuat, tidak boleh buat main-main. Maka konsekuensinya pun juga berat bagi seorang suami yang mendapatkan amanah tersebut. Amanah menerima tanggung jawab atau menerima seorang perempuan menjadi istrinya. Wa qala Allah Ta'ala fi surati Thaha. Wa qala Allah Subhanahu wa taala dawuh ing dalam surat Thaha. Wa'mur ahlaka. Saya baca lengkap itu. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, insyaallah seperti itu. Wa'mur ahlaka, lan rentah sapa sira ahlaka ing keluarga sira. Ai tegese ahla baitika, yaiku keluarga sira, wa ahla dinika, ya keluarga agama sira, ai ittibaika, pengikut-pengikut sira. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya wa'mur ahlaka. Kalau dalam Al-Qur'an ada khitab ka, itu berarti dan perintahkanlah kepada keluargamu. Nah, khitab ka itu dalam Al-Qur'an kembalinya kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kan makanya ahli baitika au ahli dinika au itibaika. Jadi perintahlah kepada keluargamu atau keluarga agamamu atau juga pengikut-pengikutmu. Ini artinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bis sholati, kelawan salat, ayat tegese as-shalawat al-khams. Salat lima waktu. Nah, perintah salat ini salah satu perintah yang Allah tegaskan kembali kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'mur ahlaka bis sholati, ini diperintahkan Allah ulang kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waruya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan diriwayatake sing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu qala la yalqallahu subhanahu wa ta'ala ahadun bidzanbin a'dzam min jahalati ahlihi. Annau setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, la yalqa, ketemu ora nemoni sapa Allah Gusti Allah Subhanahu wa taala ahadan ing wong siji. Nanti di akhirat Allah itu tidak akan menemui orang satu ini.
Siapa itu? La yalqa ahadan ing wong siji bidzan bin kelawan dosa a'dzam kang luwih gedhe. Tidak akan menemui seorang yang mempunyai dosa tidak yang lebih besar min jahalati ahli saking bodhone keluargane ahad. Artinya Allah itu nanti di akhirat tidak mau menjumpai, tidak sudi menjumpai suami-suami yang enggak mau mendidik anak-anaknya, yang enggak mau mendidik keluarganya, yang enggak mau mendidik istri-istrinya. Karena la dan bin a'lam min jahalati ahli, yang membiarkan keluarganya itu bodoh, artinya tidak mendidik lah bahasanya. Tidak mendidik, nanti Allah tidak peduli sama orang. Padahal kenikmatan terbesar nanti di akhirat ketika kita nanti di akhirat adalah ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan terbesar. Ketika kita berjumpa dengan Allah, itulah kenikmatan yang luar biasa, yang sangat besar buat kita semuanya yang merindukan surga. Maka keinginan-keinginan duniawi yang dulu pernah kita angan-angan nanti di surga, itu ketika ketemu Allah sudah hilang semua itu keinginan. Nah, puncaknya dari kenikmatan itu adalah ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sebagai suami itu tidak mau peduli terhadap keluarga, tidak mau mendidik istrinya, tidak mau mendidik anak-anaknya, sehingga nanti dia menjadi bodoh, artinya tidak tahu agama, tidak pernah tidak pernah belajar agama dari bapaknya khususnya, maka Allah tidak sudi menemui orang tersebut, orang seperti itu. Masuk surga pun ya tidak seindah yang dibayangkan, karena keindahan surga itu ya ketemu Allah Subhanahu wa taala. Akan hampa. Maka ini salah satu peringatan buat kita semuanya, khususnya bagi para bapak, ayah-ayah, untuk ya, menjalankan tanggung jawab menjadi suami ini dengan mendidik istrinya, dengan mendidik anak-anaknya. Kalau tidak mampu, ya diberi solusi bagaimana ada sekolah, bagaimana ada pengajian yang menjadikan istrinya itu terdidik. Tidak ada alasan nanti di akhirat saya tidak pernah belajar, tidak pernah diajari oleh suami saya, itu tidak ada alasan. Maka di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kan ada salah satu momen ketika disampaikan dalam kitab ini, istri itu bahkan tidak boleh belajar di luar kalau suaminya mampu mengajari. Tapi kalau terpaksa suaminya tidak mampu, maka bisa dibolehkan belajar kepada ustadz-ustadz atau guru-guru yang mampu mengajarkan agama. Karena dalam kitab Ta'limul Muta'allim, belajar agama itu hukumnya fardhu ain, wajib, nanti bekal menjalankan hidup di dunia ini. Maka dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu salah satu-satunya belajar yang wajib itu ya belajar ilmu agama. Ilmu yang lain itu hukumnya sunnah. Karena ilmu untuk bagaimana kita itu menjalani hidup di dunia, atau itu sebuah fardu kifayah ya. Cukup orang mempelajari ahli ini, ahli itu sudah cukup, nggak harus semua orang. Itu kalau agama, karena itu dipakai jalan kita sendiri, maka setiap orang harus mempelajari. Hukumnya fardu ain. Sebagai istri nanti salah satu fardu itu akan dibantu oleh suami. Suami harus pertama mengajarinya. Kalau tidak bisa ya harus memberikan izin untuk belajar agama bagi istri ataupun anak-anaknya. Makanya jangan salah ketika nanti punya anak-anak untuk menyekolahkan, pendidikan. Jangan hanya asal mencari nilai, cari ranking, cari raport di kelas, bagus-bagusan nilai, terus cari sekolah yang favorit. Jangan hanya salah itu urusan duniawi semua itu.
mudah. Cari sekolah yang ada di sana pendidikan agamanya. Supaya beban tanggung jawab seorang ayah itu juga sedikit terurai. Karena sudah dibantu oleh ustadz-ustadz yang mengajar di sekolah. Alhamdulillah yang belajar di IIS, insya Allah ustadz-ustadz di sini juga mengajarkan tentang pendidikan agama. Tidak hanya pendidikan agama, tapi juga bagaimana membuat bi'ah Islamiyah, lingkungan yang Islami di sekolah dibuat supaya lingkungan itu bernuansa pendidikan yang khususnya yang lingkungan yang Islam. Ini salah satu. Nah, kalaupun tidak di sini, ada sekolah-sekolah yang lain juga yang mendidik, mengajarkan pendidikan agama. Penting sekali. Karena supaya kita tidak salah langkah dalam menjalani proses kehidupan kita. Nah, hidup itu tidak lama loh, hidup itu 60, 70, 80 tahun paling sudah. Tidak lama hidup itu. Hidup yang tidak lama itu kalau salah langkah, salah menjalaninya, ruginya bisa selama-lamanya. Kalau tidak ada sebenarnya orang itu yang mau rugi, tapi kadang-kadang kita sendiri yang nggak mau gambling, nggak mau berusaha, nggak mau mengusahakan, memperjuangkan sesuatu yang nantinya tidak bakal rugi. Itu mempelajari ilmu agama. Wa yuqalu awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah ahluhu wa auladuhu. Yuqalu diucapake, atau ada ulama yang mengatakan awwalu ma yata'allaqu birrajul, awalu tawi kawitane opo-opo yata'allaqu kang gumantung birrajuli kelawan wong lanang yaumal kiamati ing dalem dina kiamah iku ahluhu ya keluargane wa auladulan pira-pira anak-anake. Salah satu nanti bagi seorang laki-laki itu yang akan menjadi yang membebani, yang akan menjadikan tanggung jawab yang akan ditanyai, yang menyangkut laki-laki itu adalah salah satunya adalah keluarganya atau istrinya dan anak-anaknya. Nah, kalau itu pun tidak beres, bisa jadi kita tertunda masuk surganya, bahkan bisa jadi tidak jadi masuk surga kalau anak-anak istri tidak beres bagi suami-suami dalam didiknya. Wa yaquluna ya rabbana khudh lana haqqana min hadzal rajul fa innahu lam yu'allimuna umura dinina. Wa yaquluna ngendika sapa tadi ahlahu wa auladahu. Nanti keluarga kita dan anak-anak kita akan protes, akan berkata kepada Allah, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, hei ya Allah, itu pangeran kita, khudh lana, khudh nalapo lana saking kita, haqqona, hak-hak kita, min hadzal rajul, saking wong lanang iki. Ini laki-laki ini telah mengambil hak-hak kami, ya Allah. Fa innahu mongkostuhune ahad atau rajul iku lam yu'allimna, urung mulang na ing kita umur dinina, ing perkara-perkara agama. Nanti kita akan ditagih seperti itu sama istri dan anak-anak kita. Belum pernah ngajari agama saya, makanya saya jadi kayak gini, ya, mungkin seperti itu. Wa kana yut'ima al-haram, wa kana ono sapa rajul iku yut'imuna aweh mangan sapa rajul al-harama ing haram. Sehingga laki-laki ini memberikan nafkah kepada kami, nafkah yang haram. Wa nahnu la na'lam, dan kami tidak tahu. Wa nahnu kita iku lanakmu ora ngerti sapa kita. Kita tidak tahu, kita tidak paham. Fa yadribu ala kutubil haram, monggo dipukuli ala kutub ing dalam catatan haram. Kata yatajarrad lahmu, sehingga hilang atau ngelupas apa lahmu daging-daging, sampai dipukul sampai terkelupas daging, hukum seperti itu. Tsumma yadhhabu bihi ilan niron, tumanuli yadhhabu lunga sapa
ar-rajul bihi kelawan yadhabu, dibuang ya, artinya diajak pergi bihi kelawan rajul ilan niron maring neraka, masuk neraka kalau kita tidak peduli sama istri dan anak kita. Kadza fi jawahirul jawahir, kadza yaitu mungkinnya belajar ing dalam kitab Jawahir di Syekh Abdul Laith As-Samarqandi. Itulah yang ditulis oleh Syekh As-Samarqandi, Al-Laith As-Samarqandi di kitab Jawahir. Sudah titik, ini kita sudah pada satu bab sudah kita selesaikan. Yang akan kita tambahkan ke depan atau pertemuan berikutnya yaitu pasal atau bab yang baru. Sampai pada titik ini, alhamdulillah kita sudah mempelajari banyak hal terkait bagaimana peran kita, khususnya yang tadi yang sering 2 pertemuan 3 pertemuan ini membahas bagaimana suami atau bagaimana tanggung jawab suami dalam membina rumah tangga. Yang 3 atau 2 pertemuan ini. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu ada tentang bagaimana peran suami di keluarga. Ini kan tanggung jawabnya seperti apa. Masuk bagaimana tanggung jawab kita mendidik, bagaimana tanggung jawab kita mengajarkan pendidikan yang agama di dalam keluarga. Lah, permasalahan hidup itu pastinya setiap orang kan berbeda-beda. Dengan latar belakang, dengan kondisi yang sangat berbeda-beda. Saya yakin di sini para pemirsa semuanya memiliki kondisi keluarga yang berbeda-beda. Latar belakang berbeda-beda. Dan realita kehidupan yang berbeda-beda. Lalu bagaimana Ustaz? Sebenarnya kalau kita itu belajar agama, mempelajari ilmu-ilmu agama, konsep-konsep beragama, maka pelajaran agama itu akan bisa diterapkan di semua jenis dan bentuk kehidupan yang ada di dunia. Kita bisa memakai ilmu itu di segala lini dan melibatkan Allah atau agama Allah dalam setiap permasalahan apapun. Makanya tidak akan ada ruginya kalau kita belajar agama. Karena sekecil apapun yang kita pelajari dari agama itu, khususnya bagaimana kita itu melibatkan Allah dalam segala, sekecil apapun amal itu akan jadi ibadah. Kalau kita itu bisa menjalankan itu. Maka rugi sekali kalau kita nggak belajar agama. Setiap nafas yang kita hirup dari udara yang diberikan Allah ini, setiap detik, setiap kedipan mata, setiap apapun yang kita lakukan, ini nih harus ada Allah di sana. Harus ada kesadaran dari kita bahwa itu semuanya milik Allah, bahwa itu semuanya dari Allah dan untuk Allah. Itu pondasi utamanya itu. Setelah memahami pondasi utama ini, mau ditambahi pelajaran apapun, biologi, fisika, matematika, semua akan masuk. Bisa semuanya. Tambah ilmu astronomi, tambah ilmu yang mungkin sangat jarang dipelajari pun akan bisa. Dan semuanya yang dipelajari tadi jadi ibadah. Ketika sudah semua jadi ibadah, maka hablum minallah kita, bagaimana kita menjalin atau membuat suatu garis lurus kepada Allah itu sudah terjadi. Di benang merah kita itu sudah sesuai. Maka ketika sudah ada benang yang cantolan kita kepada Allah itu ada, amalan apapun jadi ibadah. Kalau sudah jadi ibadah, maka semuanya akan jadi pahala. Karena
Kita tidak berbuat itu atas nama diri kita sendiri, tidak atas nama nafsu kita, keinginan kita, tapi Allah di sana ada. Yang jarang kita itu sadari itu kan karena ya kita tidak sering mengolah itu, tidak menyadarkan diri kita. Maka perlu kita juga harus sekali-kali ya merenung, mencari diri kita sendiri, menghirup nafas itu sambil dirasakan udaranya. Nah, ini nikmat, ini dari Allah. Setiap keluar nafas, setiap menghirup nafas, Allah. Bayangkan ketika kita dalam kondisi sakit, mungkin permasalahannya adalah karena nafas gitu. Sudah biayanya banyak sekali. Biayanya banyak sekali. Tapi ketika sehat ya tidak terasa. Kita cuek-cuek saja. Nah ini gratis ya. Dari Allah gratis. Biasanya seperti itu. Ibadahnya itu kadang lupa di situ. Nah, maka sering-sering ya, ini karena amanah kita hidup ini salah satunya adalah itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin untuk beribadah. Maka ilmu apapun kalau kita cari, kalau sudah ada Allah ya jadi ibadah semuanya. Kayak coba kita renungkan kita biar punya cantolan, sehingga kalau kita cantolkan kepada Allah semua amalan jadi ibadah. Maka kita renungkan bersama-sama ya, dari hembusan nafas kita, dari kita kenali diri kita. Ya, jangan hanya dipoles luarnya saja. Ada apa tadi disebutkan Mr. Nabi Warsa, hanya skincare apa? Yang kita jangan hanya fisiknya. Nah, fisik ya kita ini saya, ini fisik itu ini ada yang seperti HP-nya itu casing, ini hanya casing saja, maksudnya dapat casing yang beda namanya. Kalau sama semua kita nggak memanggil semuanya sama, laki-laki kan kayak Mr. Fox semuanya bingung nanti ini mana yang suami saya. Maka dibuat berbeda-beda, dari kulitnya, tinggi badannya, dari semuanya dibuat berbeda-beda. Nah, tapi dalam itu ada ruhnya, ada jiwanya, ada. Nah, itu coba kenali diri kita dari sisi itu, yang tidak bisa dilihat dari. Nah, mungkin akan bisa mulai kita lihat justru ketika kita memejamkan mata, kita renungkan, kita cari. Kalau kita lihat dari mata kita malah nggak ketemu. Nah, insya Allah dengan belajar sedikit demi sedikit tentang reka itu, nanti kita akan lebih mengenal lagi siapa yang menciptakan kita. Kalau Rasulullah SAW, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka orang tersebut akan mengenali Allah Subhanahu wa taala, mengenali Tuhannya. Nah, selama ini kita nggak pernah mencoba mengenali diri sendiri, karena kita sudah merasa kenal. Pokoknya wajahnya ini, yang sering selfie gambar ini berarti saya. Itu kan casingnya aja, di luarnya saja, di skincare, di permak demikian rupa, tapi lupa tidak memermak apa yang ada di dalam dari diri kita ini. Nah, ini tadi membahas tentang sampai ke sini ya, sampai bagaimana mengenal diri sendiri, karena memang nanti arahnya ke tanggung jawab. Kalau sudah kita bisa mengetahui diri sendiri, mengenali potensi diri kita, mengenali apa yang kita, itu nanti menjalankan rumah tangga juga ada implikasinya, ada efeknya.
Kebanyakan yang gagal berumah tangga itu karena dia jangankan mengenal istrinya, jangan mengenal suaminya, mengenal dirinya sendiri aja belum. Makanya bagaimana bisa mendidik orang lain, dirinya sendiri aja tidak bisa. Makanya kegagalannya sangat mungkin terjadi. Kadang-kadang kita tuh ilmunya sudah jauh, sudah banyak, tapi dirinya sendiri sini malah belum kita kenali. Keluarga kita sendiri belum kita kenali. Anak-anak kita belum kita kenali, padahal ilmu sudah kemana-mana. Rezekinya sudah kemana-mana, semuanya sudah banyak, sudah lebih-lebih diberikan Allah. Tapi lupa terhadap yang lebih penting daripada itu, mengenali diri sendiri. Untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala perlu kita mampu. Sehingga ketika itu sebuah kita kembali kepada sesuatu yang dasar tadi, mengenal diri sendiri, mengenal Allah, mengenal keluarga, nanti kebahagiaan pembinaan rumah tangga itu sendirinya akan terbentuk. Karena itu nanti implikasinya, efeknya adalah ketika dengan kita mengenal itu, kita akan berbuat baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, kepada lingkungan, kepada dan lain sebagainya. Itulah salah satu efek baiknya ketika kita sudah mengenal jati diri kita, mengenal hakikat hidup kita, kenapa kita hidup di alam dunia ini. Itulah yang perlu kita pelajari pada siang hari ini sebelum kita masuk kepada bab yang baru, al-faslus tsani fi huquqiz zauji al-wajibah 'ala zaujah. Kita kembalikan semuanya kepada diri kita masing-masing, kembalikan kepada bagaimana kita ini diberi amanah hidup oleh Allah, bagaimana kita menjalani amanah itu, supaya dengan kesadaran kita itu insya Allah kita nanti bisa dengan diri kita sendiri, dengan kesadaran kita sendiri akan menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, waktu kita sudah cukup. Akan kita lanjutkan pertemuan ini pada pertemuan berikutnya. Untuk minggu depan insyaallah Taisirul Falaq bersama Ustadz Aziz. Silahkan tetap menyimak di channel Ka'bah, dan jangan lupa disampaikan juga kepada saudara keluarganya untuk menyimak kegiatan kita seperti ini. Di like, kalau perlu komen silakan komen di sana, menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan, nanti kalau admin menemukan ada pertanyaan silahkan disampaikan ya Pak Edwin, nanti kita jawab bersama-sama di forum seperti ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Semoga bermanfaat ilmu kita yang kita pelajari ini. Semoga Allah memudahkan kita semuanya dalam menjalani dan mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahil alamin syakirun na'im hamdil wa fina maulika fi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma qul istaudanaka wa 'allamtana wa ilaina inda hajatina ila ilmika. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa' min du'ain yustajab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.